Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara perkuliahan kita mulai, mari kita membaca doa suratul Fatihah bersama-sama. Ala dunia al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bahas tema perkuliahan kita hari ini, yaitu René Descartes tentang rasionalisme. Di Descartes ini filosof asli Prancis, lahir tanggal 31 Maret 1596, kemudian wafatnya itu di Swedia. Nanti kemudian dia jenazahnya dikembalikan lagi ke Prancis. Nah, dia ini memiliki kontribusi yang besar bagi peradaban barat modern. Disebut juga sebagai bapak matematika modern. Karena jasanya di dalam bidang matematika itu sangat besar itu. Kalau teman-teman pernah melihat koordinat kartesian itu biasa digunakan dalam bidang geometri, mengukur kemiringan. Nah, kalau saya dulu tuh dapatnya ketika masih SMP, seingat saya. Nah, selain bapak matematika modern, dia juga bapak filsuf modern. Nah, nanti kita cek pemikirannya seperti apa. Kenapa kok dia bisa disebut sebagai bapak modernisme barat. Nah, karyanya ada banyak, yang paling terkenal ya ini tentang Discours de la méthode, dan juga karya-karyanya lainnya di bidang matematika. Jadi beliau ini sangat gandrung akan matematika, sehingga corak filsafatnya ini nanti ya ngarah-ngarah ke matematika itulah. Pengennya itu dimatematika semua. Fakta tentang René Descartes. Pertama, dia ini seumur hidup tidak pernah menikah, tapi memiliki anak. Nah, jadi yang seperti ini tuh jangan ditiru. Itu bukan kebudayaan kita. Nah, itu aslinya kebudayaan barat modern ya kayak gini tuh udah biasa itu. Tiba-tiba punya anak gitu aja. Konon juga ketika dia menjadi militer di Bavaria itu memiliki seorang anak yang kemudian besar di Belanda. Nah, ketika besar di Belanda ini tuh anaknya ini menjadi tentara VOC, dan akhirnya anaknya Descartes ini dikirim ke Indonesia untuk menjadi tentara VOC. Nah, Descartes ini juga seseorang yang gandrung akan ilmu pengetahuan, dan dia ini juga seorang putra bangsawan. Hidupnya ya bergelimang harta itulah. Dan dia juga ini seorang mania ilmu yang mengembarai berbagai macam disiplin ilmu. Nanti akhirnya dia menemukan keraguan akan kebenaran yang selama ini telah diyakininya. Nah, dia juga pernah memasuki dunia kemiliteran. Jadi Descartes ini pernah ikut tentara Perancis. Nah, entah karena bosan atau apa, akhirnya dia itu pindah menjadi tentara bayaran Bavaria. Nah, ini dia itu menjadi tentara bukan karena alasan nasionalisme, seperti TNI di Indonesia itu kan diikat oleh
rasa nasionalisme itu. Kalau Descartes ini semacam apa ya? Dia ikut militer tuh untuk bersenang-senang gitu. Jadi bukan karena alasan ideologis itu enggak. Nah, terus apalagi yuk? Nah, Descartes ini pengennya itu ada bangunan keilmuan yang pasti, yang monometodologis. Cuman dengan metode satu itu aja, suatu totalitas penuh, dari situ diperoleh kebenaran. Nah, Descartes ini juga beranggapan bahwa tubuh itu segala perubahan itu bisa dijelaskan secara mekanis. Ya kan kayak tubuh kita ini tuh bisa dijelaskan menurut hukum fisika. Nah, maksudnya gini, Descartes itu menganggap bahwa badan tubuh kita itu sudah kayak robot gitulah. Bisa dijelaskan dengan hukum-hukum mekanis.
filsafatnya Rene Descartes itu kalau dirangkum itu ya ini filsafat rasionalismenya Descartes itu diringkas menjadi cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Ini sering banget jadi quote-quote di kajian filsafat, di Instagram, di medsos. Ini sangat terkenal sekali. Nanti kita akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan cogito ergo sum. Kenapa kok gagasan seperti ini bisa muncul dalam pikirannya Descartes. Pertama, saya ingin menjelaskan mengenai skeptisisme, yaitu paham yang meragukan segala kemampuan manusia untuk memperoleh kebenaran. Jadi, pengetahuan-pengetahuan manusia yang sudah dianggap pasti, dianggap yakin pasti benar, itu diragukan lagi, dipertanyakan ulang. Jadi skeptisisme seperti ini. Selama ini kita itu yakin saja, percaya saja tentang definisi-definisi umum yang dipakai oleh masyarakat. Saya kasih contoh, presiden. Apa sih definisi presiden itu? Apakah yang seperti ini tuh layak disebut presiden? Atau oh yang disebut dengan pemimpin itu apa? Masa kayak gini tuh pemimpin? Itu semua diragukan. Dan mungkin dari kita itu punya keyakinan-keyakinan yang kita anggap pasti. Tapi kita tidak pernah mempertanyakan ulang apakah yang kita yakini selama ini tuh sudah pasti benar. Kesuksesan. Apa definisi kesuksesan itu? Kita kadang tidak pernah mendefinisikan, tidak pernah menjelaskan secara jelas apa sih sukses itu. Bahkan kita itu seringnya cuman menganggap ya sukses itu ya ketika kita punya punya pacar, punya rumah, punya mobil, itu definisi sukses. Definisi masyarakat tentang kesuksesan kan itu udah punya pasangan, punya rumah, punya mobil, itu definisi sukses. Masa kayak gitu disebut sukses? Atau apa yang disebut dengan surga? Jangan-jangan yang kita yakini sebagai surga itu malah ternyata itu neraka. Atau yang kita sering anggap, oh ini neraka, oh ternyata itu surga. Yang kita anggap neraka ternyata surga, karena kita tidak pernah mendefinisikan secara jelas apa itu surga, apa itu neraka. Kita tidak pernah meragukan keyakinan-keyakinan yang kita miliki sejak kecil sampai sekarang. Kita tidak pernah mempertanyakan ulang. Nah, ini salah satu jasanya Descartes itu ya, mengajak kita untuk setelahnya meragukan segala sesuatu yang kita temu, sehingga kita bisa lebih yakin akan kebenaran yang telah kita miliki, agar kita bisa lebih memperjelas konsep-konsep yang selama ini kita yakini, kita anggap benar. Itu salah satu jasanya Rene Descartes. Nah, berikut ini jenis-jenis skeptisisme. Pertama itu dogmatis skeptisisme, dua itu Pyrrhonian skeptisisme, empirisme fondasionalism, rasionalis fondasionalism, dan authoritarianism. Dogmatis skeptisisme itu seperti ini. Semuanya diragukan.
tidak ada pengetahuan manusia itu yang benar. Kalau contohnya itu filsafat teologinya Buddha. Kalau di agama Buddha itu konsep teologinya itu ya ketiadaan konsep teologi itu sendiri. Kalau disetarakan dalam Islam itu laisa kamislihi syai'un. Tuhan itu tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Jadi ketika ada klaim-klaim kebenaran tentang Tuhan, misalnya Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang, atau klaim-klaim Tuhan, oh Tuhan itu Trinitas, atau Tuhan itu Tuhan itu sifatnya dualisme kayak teologinya Zarathustra. Itu semua dianggap keliru. Tidak ada pengetahuan yang benar-benar benar tentang Tuhan. Jadi ada yang mengklaim, oh aku ini mengetahui hakikatnya Tuhan. Itu pasti keliru semua karena manusia ini memiliki keterbatasan sehingga dia tidak bisa menjangkau sesuatu yang sifatnya ilahi, sesuatu yang sifatnya metafisik itu tidak dapat dijangkau oleh manusia. Jadi ya cukup ya udah Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh akal maupun pengalaman manusia. Sehingga ketika ada klaim-klaim mengenai tentang Tuhan, pernyataan itu bisa dipastikan itu salah. Nah, itulah dogmatik skeptisisme. Jadi pengetahuan manusia tentang Tuhan itu pasti keliru semua. Kalau ada bilang Tuhan itu seperti A, Tuhan itu seperti B, Tuhan itu seperti C, itu pasti salah semua. Itulah dogmatik skeptisisme. Ini yang lebih agak soft, lebih lembut lagi itu Pyrrhonian skeptisisme. Nah, dia ini menganggap bahwa tidak ada sesuatu yang pasti. Semuanya itu sifatnya mungkin. Apa yang kita yakini hari ini benar, bisa jadi besok bisa salah. Makanya kita itu dituntut untuk ya bersikap waspada, bersikap hati-hati, dan juga bersikap toleransi. Apa yang kamu judge salah hari ini, oh ternyata besok ternyata benar. Atau yang kita judge hari ini benar, ternyata besok bisa salah. Makanya harus bijaksana dalam menilai sesuatu. Jangan langsung tiba-tiba menyimpulkan sesuatu itu dengan gegabah. Terus yang ketiga ini empirisme fondasionalisme. Nah, ini seperti empirisme ya. Jadi mereka ini beranggapan bahwa tidak ada pengetahuan yang valid kecuali berasal dari pengalaman. Sebaliknya, rasional fondasionalisme ini beranggapan tidak ada sesuatu yang benar kecuali dari akal. Kalau pikiran kita udah menjustifikasi benar, ya udah cuman itu yang benar. Nah, yang terakhir authoritarianism. Jadi authoritarianism ini berpandangan bahwa yang valid benar itu hanya dari para ahli. Ketika ahli mengemukakan ini salah atau benar, maka pernyataan itu bersifat valid, diakui kebenarannya. Nah, nanti kita lihat di mana letaknya pemikiran René Descartes itu. Sebagaimana judul kita, nah ini, dia berada di rasionalis fondasionalism. Jenis skeptisismenya yaitu rasionalis fondasionalism. Nah, sebelum René Descartes itu mengemukakan pendapatnya tentang cogito ergo sum, dia ini mengalami keraguan metodologis.
kira-kira kebenaran itu ada apa enggak. Dia menguji satu-satu bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Dicek apa yang ada dalam diri manusia itu dicek. Oh ini mata, pengetahuan yang berasal dari matanya itu dicek. Atau pengetahuan yang berasal dari telinganya itu dicek semua. Nah, Descartes itu beranggapan, wah kalau semuanya ini diragukan, berarti bagaimana saya bisa menerima kebenaran kalau semuanya yang kita peroleh itu jangan-jangan sifatnya palsu. Akhirnya Descartes ini menyimpulkan, ini harus ada dasar berpikir yang pasti, harus bersifat benar sebagai fondasi pengetahuan, fondasi ilmu. Ketika sudah mengecek indera manusia, ternyata kok indera kita itu banyak menipunya ya. Barang yang segede ini kalau dilihat dari jauh kok terlihat kecil, padahal aslinya besar. Atau ada suara yang sangat keras banget, tapi suara itu kok ketika kita menjauh suaranya semakin kecil. Apa yang salah dengan pendengaran kita itu? Itu dia menyimpulkan bahwa indera kita itu sifatnya menipu. Dan dia juga menyimpulkan bahwa kebenaran-kebenaran rasional seperti logika dan matematika inilah yang memberikan kepastian kebenaran. Jadi pengetahuan yang sifatnya dari akal itu lebih meyakinkan daripada pengetahuan indrawi. Nah, kalau Descartes mencontohkan sikap keraguannya itu ketika dirinya bermimpi. Teman-teman tentunya pasti pernah bermimpi ya. Misalkan gini, teman-teman pernah bermimpi ini enggak? Bermimpi menjadi seekor burung yang terbang tinggi, melihat lautan, melihat melihat hutan-hutan dari ketinggian itu. Pernah bermimpi seperti itu enggak? Mimpi bisa terbang menjadi seekor burung gitu. Nah, pertanyaannya gini, yang benar-benar terjadi itu kita bermimpi menjadi seekor burung ataukah kita ini seekor burung yang sedang bermimpi menjadi manusia yang sedang tidur? Bingung ya? Nah, kita ini sebetulnya ini ketika kita sedang bermimpi, kita ini kita ini siapa? Kita ini seekor burung yang sedang memimpikan menjadi manusia, ataukah seorang manusia yang bermimpi menjadi burung yang sedang terbang? Nah, dari pengalaman bermimpi itu, René Descartes itu menyimpulkan bahwa pengetahuan yang sifatnya indrawi itu sifatnya tidak pasti alias sangat meragukan. Tidak bisa dipastikan kebenarannya. Sehingga dia berkesimpulan, semua hal itu layak diragukan. Apa saja pengetahuan yang kita miliki harus diragukan. Meskipun demikian, ada satu hal yang tidak meragukan. Apa yang tidak meragukan? Yaitu bahwa saya sedang meragukan sesuatu. Hal yang tidak meragukan adalah saya sedang meragukan sesuatu. Itu yang pasti. Nah, ini yang dipegangi oleh Descartes. Sesuatu yang pasti adalah bahwa aku ini lagi ragu. Aku ini lagi ragu.
Ketika saya ragu, itu sama dengan ketika aku meragukan ini itu, meragukan segala sesuatu yang diterima, itu sama dengan saya sedang berpikir. Jadi yang pasti itu saya ragu. Karena saya ragu, otomatis saya itu sedang berpikir. Karena saya berpikir, berarti ada orang yang berpikir. Ketika saya sedang memikirkan tentang diri ini, tentang diriku sendiri, berarti aku ini sedang berpikir tentang diriku. Akhirnya apa? Ya saya ini ada. Kalau saya tidak berpikir, ya otomatis saya itu nggak ada. Adanya saya itu karena saya berpikir gitu. Sehingga dia berkesimpulan, aku berpikir ini aku yang memahami, aku yang meragukan, aku yang mengalami, aku yang menegasikan, aku yang menyangkal, aku yang membenarkan, sama dengan aku ada. Jadi adanya aku ini dalam ranah ide, dalam ranah pikiran. Aku berpikir, maka aku ada. Nah, sebagai bukti bahwa aku berpikir, ragu, menolak, memahami, itu mengharuskan, kalau di logika itu jika dan hanya jika aku itu bisa berpikir, jika dan hanya jika aku itu ada. Bahwa aku bisa berpikir tanpa adanya diriku merupakan hal yang mustahil. Karena kita berpikir, itu menunjukkan eksistensi kita bahwa kita itu ada. Jadi kogito itu aku berpikir sebagai benda yang berpikir, sebagai benda pemikir. Aku sadar bahwa aku berpikir. Nah, itulah kogito. Nah, terus kita lihat efek dari pemikiran ini tuh seperti apa sih? Salah satu sumbangsihnya kogito dalam filsafat modern itu, ke dalam filsafat barat modern, yakni keakuan atau subjektivisme. Subjektivisme ini nanti yang akhirnya melahirkan sikap individualisme yang menjadi ciri khas filsafat modern barat. Jadi cirinya tuh serba aku yang benar, aku yang mengolah. Itu kan sikap-sikap subjektivisme yang akhirnya menjadi sikap individualistik. Nah, Descartes ini menyandarkan filsafatnya itu mutlak pada aku yang berpikir. Jadi kebenaran apapun itu, entah kebenaran dari otoritas, kebenaran dari dokter, dokter menyatakan virus ini berbahaya atau tidak misalnya, atau seorang ahli pertanian menyatakan oh tanaman ini bagus apa tidak, itu benar atau tidaknya tergantung saya yang sedang berpikir. Ketika ada informasi dari dokter, ada informasi dari ahli kehutanan, ada informasi dari ahli pertanian, itu benar atau tidaknya tergantung diri kita yang mengolah, diri kita sendiri. Ketika ada informasi masuk ke dalam otak kita, ada informasi masuk ke dalam akal pikiran kita,
itulah yang benar, bahwa saya sedang memikirkan tentang pernyataan seorang dokter. Yang benar adalah saya sedang memikirkan pernyataan seorang ahli hukum. Itu yang benar. Entah itu pernyataannya dokter itu salah atau benar itu bodoh amat. Yang penting saya sedang memikirkan pernyataannya seorang ahli kedokteran. Benar atau salahnya itu ya udah ini yang benar aku berpikir tentang itu. Nah, yang ditakutkan oleh René Descartes yakni bahwa jangan-jangan orang lain dan dunia fisik ini hanyalah ide dalam pikirannya. Jadi alam semesta yang selebar ini, yang seluas ini, ada silih bergantinya zaman ini, jangan-jangan itu tidak ada. Jangan-jangan materi yang sedang hadir di dalam diri kita itu maya semua, itu tidak nyata semua. Itu jangan-jangan hanya sesuatu hal yang berada di dalam pikiran saya. Termasuk ide-ide tentang ketuhanan. Itu jangan-jangan ya, itu semuanya berada dalam pikiran saya. Jangan-jangan tubuh saya ini malah tidak ada gitu. Itulah yang dikhawatirkan oleh René Descartes. Dari cara dia meragukan segala sesuatu, apa saja pengetahuan yang dia terima dianggap tidak valid dan kemudian akhirnya bersandar pada akal, bersandar pada pikiran, maka filsafatnya René Descartes ini disebut dengan filsafat rasionalisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa akal merupakan sesuatu yang universal dalam diri manusia. Hanya akallah satu-satunya jalan untuk menentukan kebenaran. Apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang indah dan buruk. Itu semuanya dari akal manusia. Nah, pemikiran ini adalah satu-satunya elemen yang ada pada diri manusia untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan kepastian pengetahuan. Nah, karena René Descartes ini orang yang sangat gandrung, sangat cinta dengan matematika. Jadi anggapannya itu kebenaran ini tuh harus sifatnya matematis. Kayak angka itu loh. 1 tambah 1 ya 2. Itu kan sesuatu yang ajek dan pasti itu. Nah, sampai dia tuh beranggapan yang bisa menguraikan realitas itu ya hanya pakar matematika. Karena dia mampu menghasilkan pemikiran yang terbukti dan pasti. Kita ke asal-usul, dari mana sih aku kok bisa berpikir? Dari mana sih ide-ide atau gagasan-gagasan itu kok bisa muncul dalam kepala saya? Nah, Descartes berpikiran seperti ini. Kok saya bisa berpikir itu dari mana? Ya aku nggak tahu, udah dari sononya seperti itu. Jadi aku bisa berpikir tuh udah bawaan dari lahir. Jadi aku berpikir itu aku bisa memikirkan banyak hal. Kok tiba-tiba aku bisa memikirkan tentang alam semesta, memikirkan tentang laut, memikirkan tentang hutan. Itu udah dari sononya sendiri. Sejak lahir aku udah bisa mikir ya. Itu. Terus ide dari bawah, ide itu ada yang datang dari luar.
Jadi ide yang datang dari luar itu misalnya pemberian dari alam, bukan kemauan kita sendiri. Jadi kita kok bisa muncul gagasan tentang jam tangan misalnya. Oh, jam tangan ini kok bisa gerak-gerak sendiri gitu. Itu kan munculnya dari dunia luar. Ada ide tentang apa ya? Oh, ini ada batu yang keras. Itu kan ide yang berasal dari luar diri manusia. Terus ada ide tentang kesempurnaan, bahwa ada sesuatu yang sempurna. Nah, ini yang menjadikan Descartes itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Terus, kalau realitas menurut Descartes itu ada dua, makanya dia disebut sebagai bapak dualisme juga. Menganggap ya realitas itu ya emang sifatnya dua. Tapi itu semuanya terjadi di dalam pikiran manusia. Jadi realitas yang berada di luar pikiran manusia itu harus dibuktikan adanya oleh pikiran manusia. Makanya dia memilah menjadi dua. Pertama itu res cogitans, yang kedua itu res extensa. Nah, res cogitans itu ya pikiran atau kesadaran kita. Tidak beruang dan berwaktu, tidak bisa dipecah-pecah. Misalnya gagasan tentang bentuk bulat atau bentuk segitiga. Itu kan sudah bawaan sejak lahir ada di dalam pikiran kita. Ketika kita ada gagasan tentang kambing, ya udah kambing dalam pikiran kita itu ya masih utuh gitu. Sedangkan materi ini beruang dan berwaktu, kemudian bisa dibagi-bagi. Misalnya realitas tentang pohon lah. Pohon itu bisa dipecah-pecah lagi menjadi oh ini bagian daunnya, ini bagian rantingnya, ini bagian batangnya. Jadi sifatnya itu tidak ajak, selalu berubah-ubah. Nah, res extensa inilah nanti yang diserap oleh res cogitans, diserap menjadi suatu kesadaran berpikir. Jadi ide gagasan kita itu sumbernya dari dua, yaitu gagasan yang memang sudah ada di dalam diri kita. Kemudian gagasan yang muncul dari pengalaman indrawi, gagasan yang muncul dari materi yang kita cerap setiap harinya. Terus keduanya tidak saling bergantung dan proses mekanismenya juga berbeda. Misalnya gini, ketika perut saya sedang sakit, 1+1 itu masih saja 2. Ketika kita sehat ataupun sakit, 1+1 itu ya sama dengan 2. 3+3 sama dengan 6. Berbeda dengan mekanismenya materi. Materi itu mekanismenya kalau air 1 kilo dipanaskan, kemudian air itu menguap, maka air itu beratnya tidak 1 kilo lagi. Beratnya mungkin bisa menjadi 500 gram, 700 gram karena sudah diuapkan. Beda dengan pikiran, ketika kita sakit, kita sehat,
kita sedang sakit perut, itu 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Mekanismenya berbeda dan tidak saling bergantung. Akal pikiran itu berdiri sendiri. Kata Descartes. Kemudian realitas yang menurutnya René Descartes itu ada adalah realitas tentang adanya Tuhan. Jadi metode pembuktian rasionalnya itu seperti ini. Kalau aku itu berpikir adalah suatu kepastian, berarti pemikiran adalah pasti adanya. Nah, ketika kita berpikir, itu kan ada gagasan, ide tentang kesempurnaan, sesuatu yang sifatnya totalitas, pasti benar, pasti sempurna. Misalnya ada maha indah, maha cinta, maha agung, maha pengasih. Itu kan gagasan tentang sesuatu yang sempurna. Dan bagi Descartes, manusia ini bukanlah makhluk yang sempurna. Manusia ini memiliki keterbatasan-keterbatasan. Jadi, dari mana kok di dalam kepala kita itu ada muncul gagasan tentang kesempurnaan? Tentunya ada zat, ada sesuatu yang meletakkan gagasan-gagasan itu di dalam pikiran kita. Dan itu tentunya bukan diri kita sendiri. Siapakah dia? Yaitu Tuhan. Jadi Tuhan itulah yang meletakkan gagasan-gagasan tentang kesempurnaan di dalam pikiran kita. Itu jadi menurut Descartes itu seperti itu. Misalnya saya kasih contoh. Wujud sempurna seorang cowok lah. Cowok yang sempurna itu misalnya cowok yang ganteng itu misalnya dia tinggi, bodinya six packs, kulitnya bersih, putih, mulus. Apakah cowok semacam itu ada? Kalau kita berpikirannya, mana mungkin ada cowok yang seperti itu. Tapi nyatanya kan itu ada dalam gagasan pikiranmu. Berarti cowok yang ideal, cowok yang sempurna semacam itu pasti ada. Hanya saja sampean-sampean ini nggak mungkin dapet cowok yang semacam itu gitu. Kalau idealnya ya, kalau udah masuk dalam pikiran kita, itu sudah pasti ada sosok wujudnya seperti itu. Kenapa kok ada gagasan cowok ideal, cowok ganteng gitu. Nah, Tuhan juga sama. Kenapa kok ada di pikiran kita itu ada yang maha indah, maha agung. Itu pasti ada sosoknya di situ. Tidak mungkin tidak ada. Lah kok bisa ada muncul di dalam pikiran kita? Itu pastinya sudah ada wujudnya. Ya, terima kasih. Demikian isi dari perkuliahan kita. Mungkin banyak kurangnya dan tidak semua bisa dipahami dengan mudah. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi apa yang perlu dipertanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.